Salah satu agenda dalam pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 2 tahun 2025. Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah kegiatan studi lapangan. Studi lapangan menjadi kegiatan yang cukup strategis dalam pelatihan kepemimpinan. Hari ini kami membersamai peserta PKP Angkatan 2 tahun 2025 yang kita kunjungi adalah lokusnya di Kabupaten Sleman yang mengangkat tema terkait dengan stunting. Bagaimana nanti penurunan angka stunting di Kabupaten Sleman. Nah, kami berharap teman-teman peserta PKP Angkatan 2 ini nanti bisa dan mampu memberikan rekomendasi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh lokus kita. Di Kabupaten Sleman ini lokus pendukungnya nanti adalah di Kapanewon Tempel dan Kapanewon Berbah. Sebanyak 40 peserta memulai kegiatan dari Asrama Kunti Balai Diklat Daerah Istimewa Yogyakarta di Gunung Sempu, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, menuju ke Kabupaten Sleman. Peserta studi lapangan diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Bapak Dr. Andes Susmiarto MM, di ruang rapat lantai 3 Pemda Sleman. Hari ini menerima kehadiran para peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 2 dari Badan Diklat Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami menyambut baik karena hari ini adalah dengan materi bagaimana pemerintah Kabupaten Sleman mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, tanpa stunting. Upaya pemerintah Kabupaten Sleman mulai dari kebijakan atau menetapkan peraturan perundang-undangan, kemudian manajemen data, kemudian membentuk tim dan melakukan monitoring pelaksanaan tim-tim yang sudah dibentuk itu. Harapan kami para peserta setelah mengetahui informasi, mengembangkan ide-ide prakasa-prakasa dan melahirkan perubahan atau inovasi yang bisa diterapkan di instansi atau di daerah masing-masing. Sedangkan peserta PKP Angkatan 2 dipimpin langsung oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Kristina Erni Widyastuti SEMSI. Tema besar studi lapangan tahun ini adalah mewujudkan masyarakat sehat dan sejahtera tanpa stunting di Kabupaten Sleman. Harapan kami tentunya dengan adanya pelaksanaan studi lapangan tersebut untuk Bapak Ibu peserta PKP Angkatan 2 bisa memberikan rekomendasi dan juga advokasi kepada pemerintah Kabupaten Sleman sehingga nanti terkait dengan stunting Kabupaten Sleman bisa terkurangi dengan adanya rekomendasi dari Bapak Ibu peserta PKP Angkatan 2 sehingga dampak dari rekomendasi ini nanti harapannya bisa ditindaklanjuti oleh Kabupaten Sleman. Pemilihan Kabupaten Sleman sebagai lokus studi lapangan bukan tanpa alasan. Kompleksitas permasalahan penanganan stunting ada di kabupaten yang terdiri dari 17 kapanewon, 86 kalurahan, dan 1.212 dusun ini, sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Sleman pada tahun 2024 diperkirakan mencapai sekitar 1,12 juta jiwa. Untuk kelompok 1, studi lapangan PKP 2 tahun 2025 akan menuju lokus Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Pemerintah Kabupaten Sleman berhasil menurunkan kasus stunting pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi 4,41%, jauh dari target nasional sebesar 14%. Kemiskinan bukan menjadi penyebab utama kejadian stunting di Kabupaten Sleman. Hasil kajian menyimpulkan faktor kemiskinan hanya berkontribusi 5%, sedangkan lebih dari 90% diakibatkan berbagai faktor termasuk pola asuh. Selanjutnya, pemberian asupan gizi balita kurang sesuai target, serta kebiasaan merokok yang beresiko menyebabkan pertumbuhan terhambat. Saya benar-benar takjub karena mereka benar-benar berkomitmen penuh untuk mengeliminasi permasalahan stunting di wilayah masing-masing. Bahkan kepala daerahnya hingga kepala wilayah yang terendah pun
itu turut di dalam evaluasi dan monef penanganan stunting. Setiap kegiatan penanganan stunting pun dibiayai melalui APBD kelurahan. Demikian pula antar lembaga yang ada mereka bersinergi satu sama lain. Terima kasih Kabupaten Sleman, terima kasih Bandiklat Provinsi DIY. Pada intinya kami sangat berapresiasi kepada Kabupaten Sleman yang telah berkolaborasi, berkomitmen untuk menyelesaikan, menurunkan tingkat stunting di Kabupaten Sleman. Harapan kami dari belajar stula di Kabupaten Sleman ini dapat terinspirasi oleh kabupaten lain seperti Kabupaten Kebumen dalam menangani penurunan stunting di tahun 2025 ini. Terima kasih. Studi lapangan adalah merupakan kegiatan yang sangat penting bagi para peserta PKP 2 Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana studi lapangan ini akan mencari data-data yang konkret, yang akurat, sehingga data-data itu bisa diolah dan bisa sebagai contoh untuk pengembangan rencana aksi perubahan yang ada di instansinya masing-masing para peserta. Praktik lapangan stula di Dinas Kesehatan Sleman memberikan manfaat yang luar biasa bagi kami peserta PKP, karena Dinas Kesehatan memberikan trik-triknya untuk menurunkan stunting yang merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi DIY yang dapat menurunkan stunting di tahun 2024. Saya bersyukur studi lapangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman sudah bisa diterima rekomendasi yang kita sampaikan. Terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 1. Mudah-mudahan apa yang kita dapat dua hari ini bisa memberi manfaat pada ketugasan di instansi masing-masing di kemudian hari. Terima kasih. Dan kami berharap apa yang menjadi rekomendasi dari kelompok 1 PKP Angkatan 2 tahun 2025 menjadi bahan referensi bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman untuk semakin menurunkan tingkat stunting di Kabupaten Sleman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bahwasanya peserta diklat pelatihan kepemimpinan pengawas Daerah Istimewa Yogyakarta Angkatan kedua telah selesai melaksanakan studi lapangannya ke pemerintah Kabupaten Sleman. Khususnya untuk kelompok 1 ini berada lokusnya di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Tujuannya adalah untuk bisa mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan DIY pemerintah Kabupaten Sleman dalam hal penanganan dan pencegahan permasalahan stunting. Alhamdulillah sekali lagi juga bahwasanya para peserta telah berhasil mengidentifikasi permasalahannya, yang kemudian mereka memberikan rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten Sleman secara umum dan spesifiknya kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi tadi. Semoga apa yang menjadi rekomendasi teman-teman peserta pelatihan kepemimpinan pengawas DIY Angkatan 2 itu bisa bermanfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Kurniawan, saya Kepala Jabatan Sosial Kapanewon Berbah. Kami mengucapkan selamat kepada rekan-rekan yang saat ini sedang menjalankan diklat PKP Angkatan kedua Badan Diklat DIY. Semoga apa yang teman-teman sekalian harapkan bisa tercapai. Tadi telah kami sampaikan terkait kegiatan yang ada di wilayah kami, monggo bisa diadopsi ataupun nanti rekan-rekan juga bisa memberikan masukan kepada kami apabila ada kekurangan dari kegiatan yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapresiasi kepada seluruh peserta PKP Bandiklat DIY Angkatan kedua tahun 2025. Semoga
apa yang kami berikan bisa memberikan manfaat bagi semua peserta dan juga manfaat bagi masyarakat. Sukses untuk semua peserta Diklat PKP Angkatan Kedua tahun 2025. Sukses dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.